Om Swastiastu Om. May all be saved by grace of God. Om Mano Badrah Kertau Yandu Wiswataha Om. May positive thoughts and energy come from all directions. Om Satchitananda Om. May we always be righteous, mindful and happy. Om Lokah Samasta Sukhino Bhavantu Om. May universe, time, space and all its contents be well. You are victim of nobody. Anda bukan korban siapa-siapa. I try to always say in my mind, positive or negative is positive. Good or bad is good. Because at the end of the day, whatever happened will only strengthen our heart. All are good lessons for the growth of our wisdom and evolution of our spirit. Saya selalu berusaha mengatakan dalam hati saya bahwa positif atau negatif adalah positif, baik atau tidak baik adalah tetap baik, karena pada akhirnya saya sadari bahwa apapun yang terjadi pada kita hanya akan memperkuat hati kita, hanya akan menjadi pelajaran baik bagi perkembangan jiwa kita dan evolusi jiwa kita, Anandamaya Kosa kita. Meanwhile, I know some people who always blame others and situations for events happen in their life. They choose to claim themselves being victim of anyone and anything. Di sisi lain saya mengetahui banyak dari kita yang selalu menyalahkan yang lain, menyalahkan situasi pada setiap kejadian yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka memilih merasa sebagai korban dari orang lain, dari keadaan. A person like this is called having victim mentality. If something goes wrong, it's not their fault. It's not their responsibility. Seseorang yang seperti ini kita sebut sebagai orang yang memiliki mentalitas korban. Jika sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan mereka terjadi, mereka menganggap itu bukanlah kesalahan mereka dan mereka tidak bertanggung jawab akan hal itu. They feel they are victim of their family, they are victim of their boss, they are victim of their children or their parents. They are victim of all circumstances. Jadi mereka selalu merasa korban dari keluarga mereka, korban dari bos mereka, korban dari anak-anak mereka, korban dari orang tua mereka atau pasangan mereka. Pada dasarnya mereka selalu merasa korban dari setiap keadaan dan situasi. After all, now I tend to conclude that we are all attractive to resemble energy that we emit to someone or something. We are not victim at all at the end of the day. All that come to us, we attract them. People or circumstances are merely media. Sekarang saya lebih banyak menyimpulkan bahwa kita semua menarik energi serupa atau energi yang sama yang kita pancarkan ke orang lain atau kepada sesuatu yang lain di luar diri kita.
Kita bukanlah korban, namun apapun yang datang kepada kita sesungguhnya kita yang menarik mereka. Orang ataupun keadaan semata-mata hanyalah media. If someone tries to tell you that he or she is being victim, don't grasp it right away. It doesn't mean you are not empathic. Simply allow the time space to prove to you the truth. Jadi, belajarlah jika seseorang memberitahu Anda bahwa dia adalah seorang korban, jangan menganggap benar begitu saja. Bukan berarti juga kita tidak empati. Kita hanya harus mengizinkan atau membiarkan ruang waktu membuktikan kepada kita kebenarannya. Apakah benar dia sebagai korban atau pelaku? I've got so many real examples to tell you that those who told us they were being victims are actually the perpetrators. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi, saya memiliki banyak sekali cerita di mana dulunya mereka bercerita bahwa mereka adalah korban dari seseorang atau sesuatu. Namun berjalannya waktu, saya ketahui bahwa mereka bukanlah korban sesungguhnya. Justru sebaliknya, mereka adalah pelaku. And mostly, they are not positive people. First of all, they made others their victims. And then, they will tell everyone that they are being the victims. Kebanyakan orang yang merasa diri korban, sering-seringnya, mereka bukanlah orang yang positif. Jadi awalnya mereka mengorbankan yang lain, membuat orang lain sebagai korban. Kemudian mereka akan cerita di mana-mana bahwa mereka lah sesungguhnya korbannya. Itu yang sering terjadi. This is a habitual trait, I reckon. We all can fix it. All habits can be changed by developing a healthier way to see ourselves, to see others and circumstances. Be accountable for our lives. Saya berpikir ini adalah sebuah kebiasaan, dan semua kebiasaan kalau kita ada kemauan pasti bisa kita rubah. Dengan cara mengembangkan cara atau metode yang lebih sehat dalam memandang diri kita, memandang orang lain, memandang keadaan, dan berusaha setiap saat bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Take the responsibility that whatever happened in our lives is a result of our own karma, include our thoughts, speeches, and deeds. Try to always see the bright side of anyone, of anything. And in return, they will show us their bright sides. Salah satu caranya adalah bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai hasil daripada karma kita, baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita selalu mencoba melihat sisi terang, sisi baik dari setiap orang, dari setiap suatu kejadian, dari setiap benda, dari setiap hal. Dan saya meyakini sebaliknya, mereka, orang, benda atau apapun akan menunjukkan kepada kita sisi baik mereka. Demikian, sehat, bahagia, panjang umur, berlimpah dan sejahtera. Om Santi, 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 Om. May all be peaceful by grace of God.